Oke. Wah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya sebenarnya. Sebenarnya Banyak ini banget secara kan ya soalnya ya. iya, secara kasar sebenarnya gini, itu pertanyaan yang secara kasar tapi simpel itu bisa dibilang sebenarnya kuliah perfilman penting atau enggak, seperti itu kan? Kira-kira Iya, ya. bisa Kira-kira jadi. kasarnya seperti itu ya. Oke, kalau gue mau bilang sejujurnya, kuliah perfilman itu tidaklah penting. Jika yang kalian cari adalah ilmu-ilmu dasar saja. Nah, seperti itu. Kenapa gue bisa bilang untuk kuliah perfilman tidak penting kalau kalian hanya mencari ilmu dasar saja? Karena untuk zaman sekarang ini semua udah pasti kenal yang namanya Mister YouTube lah ya. Nah, segala sesuatu yang kalian pengen ketahui itu sebenarnya sudah ada di Google ataupun YouTube. Seperti itu. Jadi kalian bisa belajar dari sana saja jika kalian hanya ingin mempelajari ilmu-ilmu basic, ilmu-ilmu dasar seperti itu. Atau kalian ingin berkembang secara autodidak. Nah, yang terpenting dari kuliah perfilman sendiri adalah pertama, yang gue rasakan ini ya, yang pertama, itu sharing dengan orang-orang yang ada di kelas. Either dengan teman kalian, dengan dosen kalian, dengan pembimbing kalian di sana, ataupun dengan praktek-praktek yang ada di sana gitu. Karena terkadang ketika kalian masuk ke dalam kelas, kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang nggak ada di tempat lain gitu loh. Seperti sharing-sharing. Kalau yang gue rasakan untuk kuliah di Malaysia itu ya, karena kalau di kelas gue itu ada berbagai murid dari berbagai negara seperti Syria, ada yang dari Lebanon, ada yang orang UK, ada yang dosennya bahkan ada yang orang US, kemudian ada orang Malaysia juga pastinya, ada orang India juga. Dan di sana gue banyak sharing-sharing juga dengan mereka seperti apa sih industri film mereka di sana, seperti apa sih standar iklan mereka di sana, seperti apa sih sistem yang dilakukan di negara mereka gitu. Nah itu di sana gue merasa banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya agak sulit didapatkan kalau kalian belajar cuma dari YouTube aja gitu. Dan kedua adalah masih berhubungan dengan itu yaitu link gitu loh. Mungkin kalau gue nggak kuliah, skill gue mungkin sama seperti sekarang karena gue belajar dari YouTube gitu. Tapi gue jadi nggak punya link untuk kayak temen yang produser di Jerman, temen yang director di Syria, misal seperti itu. Karena sejujurnya aja, sekarang gue jadi punya link untuk masuk ke dalam festival film Jerman misalnya, atau festival film di Prancis gitu, kayak gitu-gitu. Kayak misalnya gue punya link untuk masuk ke Sundance Festival, misalnya seperti itu. Nah itu gue dapat dengan cara berkuliah gitu di perfilman sendiri, karena di perfilman itu berarti kan passion kita sudah sama dengan orang-orang yang ada di kelas itu sendiri gitu. Nah itu pentingnya kalau memang kalian pengen menjadi seseorang yang ahli dalam bidang itu secara mendalam gitu ya, karena di field ini tuh benar-benar luas banget. Di field dunia kreatif ini sangat luas banget. Sama halnya dengan misalnya bisnis itu kan benar-benar fieldnya juga luas banget, dan ini juga fieldnya luas banget. Tapi kalau untuk menjadi seorang profesional editor yang kalian pengen mendalami dengan belajar secara online pun bisa gitu loh, dan memang banyak juga orang-orang yang kayak teman-teman gue pun banyak editor jago gitu ya, editor yang kelas berat juga, tapi mereka sebenarnya nggak kuliah ataupun kuliahnya berbeda gitu. Kayak temen gue di waktu gue masih di tim Tuan ya, salah satu editor tim Tuan namanya Bani Adil juga, dia pun kuliahnya bukan perfilman. Bani Adil itu dia kuliahnya adalah IT sebenarnya. Jadi memang masih berhubungan dengan komputer ya, dengan editing gitu misalnya. Tapi kan dia nggak mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang editing gitu. Dan dia berangkat mulai dari hobi gitu, seperti itu. Tapi itu tadi ada sedikit perbedaan antara gue dengan Bani Adil, di mana link gue itu lebih ke arah orang-orang film misalnya seperti itu. Tapi memang sebenarnya link itu bisa dicari kalau memang kita pengen gitu. Tapi ya tetap kesempatannya berbeda dengan orang yang kuliah perfilman dengan orang yang hanya belajar dari internet misalnya, atau dari short course atau dari video seperti itu. Itu sih yang menurut gue membedakan antara orang yang benar-benar kuliah film dan enggak gitu loh. Dan itulah kenapa gue bilang kalau kalian benar-benar cuma mau belajar basic, ya kuliah nggak penting gitu. Tapi kalau kalian pengen mendapatkan link, mendapatkan pengalaman, sharing-sharing hal-hal yang lain gitu, dan juga lebih ke arah gimana ya, salah satu juga yang gue rasakan ketika gue terjun ke lapangan langsung, orang yang belajar dengan praktek di lapangan langsung dengan orang yang belajar melalui kuliah itu memiliki manners yang berbeda. Sejujurnya ya, ketika masuk ke field itu mannersnya berbeda, karena menurut gue orang-orang yang
kuliah perfilman, mereka lebih memiliki manners dalam artian bukan secara kasar ya, tapi secara halusnya adalah mereka lebih mengerti bagaimana men-treat seseorang, misal seperti itu ya. Atau mereka lebih mengerti bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain, dengan apa namanya produser kah, dengan director kah gitu. Sedangkan orang yang memang dari nolnya dia belajar langsung di field, langsung di lapangan seperti itu akan sangat berbeda dia apa namanya punya karakteristiknya itu bisa kelihatan gitu. Dan yang terakhir nih yang keempat kan tadi udah 3 ya. Yang keempat itu ketika kalian melamar kerja, kalian bisa very proud with the titles. Gue kebetulan selalu kalau ngelamar kerja itu waktu itu ya, waktu baru mulai lulus itu gue selalu naruh BA di belakang gue, Bachelor of Art. Itu menurut gue suatu kebanggaan tersendiri, walaupun memang ketika kalian seperti seperti gue ya, misalnya webinar gitu, itu gue nggak pernah tulis title-nya BA atau apa sebenarnya. Supposed to be we supposed to be write it on the poster sebenarnya untuk menarik perhatian juga. Cuman kalau S1 gue sih sejujurnya belum merasa sebagai seorang master ya, kecuali gue S2 atau S3 gitu. Nah mungkin gue akan selalu tulis gitu, karena di kredit title film-film layar lebar pun, kayak misalnya di Avengers atau apa, kalau kalian lihat editornya, itu dia ada title di belakangnya, ACE titik. Nah itu berarti dia memang kuliah perfilman yang udah lulus S2 atau S3 gitu. Karena di UK itu ada salah satu kampus juga yang memang dia kampusnya itu khusus untuk editing. Jadi S2-nya itu 2 tahun. Tahun pertama itu belajar color grading, tahun kedua itu belajar VFX. Nah, itu khusus untuk seorang editor kayak gitu. Nah, itu yang membuat gue juga tertarik sebenarnya untuk melanjutkan ke S2. Jikalau ada yang ingin menawarkan beasiswa kepada gue gitu. Boleh di-highlight ya. Ini boleh ya. Kalau ada yang ini benar. Motion graphic boleh ya, tolong ya. Berarti kalau misalnya yang bukan dari kuliah, itu bisa mulai dari hobi jadi skill tersendiri ya? Ya, betul. Tetap bisa. Tidak menutup kemungkinan sama sekali gitu. Selagi ada kemauan, apalagi zaman sekarang ya, semua udah ngetop lah, udah handphone udah canggih, ngedit bisa dari handphone, tag video bisa dari handphone, kemudian tinggal nonton YouTube, semua udah jelas di sana gitu loh. Dan juga untuk kalau dulu itu kan kita mau nanya-nanya sharing-sharing itu susah ya. Kalau sekarang tinggal buka Instagram, DM gue misalnya, kalau ada pertanyaan yang kalian tanyakan, silahkan aja gitu. Kita bisa saling sharing ilmu kita gitu. Kira-kira seperti itu menurut gue sih. Mantap banget tuh. Nah, kita banyak banget sebenarnya ini. Kalau Abang di sini sebenarnya udah nggak kerasa banget, ini udah jam 9 dan udah 30 menit lewat, Bang. Oh, udah 30 menit. Kita ngobrol-ngobrol kayak udah lanjut aja ngobrol ya. Nah, kita udah ngomongin soal itu udah ngomongin soal kuliah, perpindahan kuliah, terus juga cerita-cerita Abang sewaktu kuliah gitu kan. Dan betul. Kenapa milih film, dan juga udah ngebahas soal tadi tim tuan dan kenapa graduation gitu kan. Nah, kita bakalan biar nggak ngobrol tegang-tegang banget gitu. Kita ada games. Kita main games dulu nih. Sebelum selesai, sebelum udahan, kita boleh games ini. Jadi gamesnya itu nanti Abang dikasih gambar sama kita. Dan Abang harus dari pandangan Abang tentang gambar itu. Boleh dong dibantu sama teman-teman di belakang layar. Siap ya? Boleh, siap. Oke, nih. Nah, gimana? Apa yang pertama kali yang Abang lihat nih? Ini udah pasti. Kalau kesini ya, gue pasti pesen roti tisu, ini udah pasti. Oke. Ada nggak ya di menu ya roti tisu ya? Kayaknya ada di belakang tuh, di sebelah ini. Ya. Ini mamak ini langganan ini pasti ini. Tapi sejujurnya kalau ngomongin mamak ya, gue lebih suka ke ini sih, banana leaf, daun pisang itu yang makannya pakai daun pisang, tau nggak tuh? Ada nggak di tempat kalian ya? Itu ada ada restoran di apa namanya dekat Berjaya Square kalau nggak salah. Itu dia ada satu restoran yang kalau kita makan tuh pakai daun pisang. Dia kayak mamak juga tapi namanya banana leaf kalau nggak salah. Itu deket-deket tempat gue magang dulu waktu di Malaysia ya. Dan itu makanannya enak-enak banget, nasi lemaknya tuh, kuah-kuahnya. Nasi lemak gitu. beneran lemak ya. Iya, itu dia yang beneran lemak ya, beneran lemak itu enak banget gitu.
Roti Capati juga enak gitu. Wah, itu Milo Ice. Aduh. Kalau tanggal tua itu di ice dan lain-lain. Ya, betul. Kalau tanggal tua udah pasti ice kosong ya. Kalau tanggal tua. Oke, next ya. Kita next gambar. Ada lagi gak nih? Waduh. Kenapa ini yang muncul ya? Aduh, aku traveling. Oke. Kalau ini udah pasti ya Twice ya udah pasti ya. Kebetulan memang gue seorang K-popers dari zaman SMP ya. Buat kalian yang nggak tahu. Dan ini gue akan ngasih suatu bocoran lagi. Gue sedang nulis beberapa skrip untuk sesi channel YouTube gue yang akan mulai jalan di pertengahan tahun. Jadi mulai bulan depan gue akan mulai syuting dan juga itu ada hubungannya dengan K-pop. Nanti kalian bisa lihat sendiri di channel YouTube gue, channel YouTube gue itu akan membahas beberapa musik video dari K-pop sendiri gitu loh. Mungkin dari kalian yang udah ngikutin gue dari waktu di Tim Tuan, waktu di Re-edit ya. Memang ketika ngebahas tentang musik video K-pop itu gue sangat bersemangat gitu loh, karena memang sejujurnya gue adalah lebih excited daripada semuanya ya. Nah itu dia, karena memang gue adalah K-popers garis keras, tapi tidak sekeras itu gitu. Dia karena gue bukan orang yang stand buat salah satu grup aja, karena gue lebih ke arah gue mencintai K-popnya, bukan mencintai grupnya gitu loh, seperti itu. Kira-kira. Jadi ini buat para K-popers ditunggu aja. Ya. Kalau Twice by the way Dahyun ya. Biasa Dahyun ya. Tetap ya. Oke, kita next gambar lagi. Gue suka semua. Nah, waduh, Red Cam. Gimana nih? Red Dragon ya. Sejujurnya kalau ini masih jarang make sih kalau kamera Red dan Ari ya. Kebetulan salah satu project yang gue pelajarin banget itu kemarin di YouTube Rewind 2020. Rewind Indonesia 2020, nggak ada YouTube-nya. Nah itu di sana kita pakai Ari, kamera Ari. Nah itu juga baru belajar gimana workflow-nya kita ngerjain dengan file dengan kamera Ari. Itu sangat berbeda dengan mirrorless Sony ataupun pakai DSLR. Itu benar-benar sama-sama digital, tapi memang workflow-nya ada sedikit berbeda. Karena memang file dari Red ataupun dari Ari itu lebih berat gitu. Karena memang mereka kamera yang dibuild langsung untuk videografi, yang untuk film-film layar lebar gitu ya, dan juga iklan-iklan zaman sekarang yang kualitas gambarnya ingin masuk ke TVC, komersial TV itu memang harus menggunakan kamera-kamera besar seperti ini gitu. Dan kualitasnya memang sangat berbeda dengan mirrorless ya. Karena kan kebanyakan sekarang kalau YouTuber gitu ya, bikin video pasti pengennya pakai A7S, kemudian A7R atau pakai Lumix gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ya one day pengen sih one day gue punya kamera ini. Amin, yuk diaminkan yuk teman-teman semuanya nonton yuk. Oke. Kita lanjut lagi, kita next ke foto. Waduh. Ini kenapa? Saya tidak tahu ini tim saya dapat dari mana, tapi ya yuklah ya. Kenapa ada orang lagi ngelipet ini nih, reflektor, ngapain dia nih? Oke, ini salah satu syuting ini di mana nih ya? Wait, ini syuting salah satu brand dengan tim tuannya, yaitu brand drone DJI waktu itu. Kita syuting di Ancol. Itu benar-benar angin kencang banget. Kalau kalian bisa lihat tuh rambut gue terbang semua ke belakang. Dan baju gue juga sampai terbang ke belakang, jadi kelihatan gendut. Ya, padahal gue nggak segendut itu aslinya. Cuma 120 kilo aja. jadi adegannya di situ Chandra nyuruh kita untuk udah kalian di belakang acting aja untuk ngisi gitu. Dan pura-pura lagi kayak nyiapin syuting aja gitu. Dan gue bener-bener, gue kan editor ya, jadi gue nggak tahu kalau di lokasi syuting gue harus karena gue nggak lagi ngambil laptop. Alhasil gue lihat ada reflektor, ya udah gue mainin reflektor aja, buka tutup gitu. Dan itu kebetulan reflektor lagi angin kayaknya. Iya, asal kelihatan kerja aja gitu waktu di lokasi. Karena memang ketika syuting di Tim Tuan pun, ketika syuting itu gue memang nggak terlalu banyak melakukan aktivitas. Kebanyakan gue ngasih input aja ke Chandra untuk mempermudah proses editing gitu. Seperti itu sih. Oke, ini ada agak sedikit flashback ya? Agak sedikit flashback ya. Ini 10 kilo yang lalu kayaknya, lebih kurus daripada sekarang nih.
Kalau sekarang dia 120 kayak. Waduh. Oke, kita next lagi. Kita masih ada gambar. Yuk, next lagi. Wih, ini sih. Gimana ini nih? Saya sudah jarang ketemu ya dengan Bapak Agung Hapsah. Dulu zamannya YouTube Rewind 2016 tuh masih agak sering ketemu juga karena memang waktu itu Bapak Agung dia lagi rajin juga untuk bikin konten gitu ya. Mungkin bahkan sekarang Bapak Agung sudah lupa dengan saya seperti itu mungkin karena udah benar-benar jarang ketemu gitu loh. Dan Agung Hapsah pun bisa kita tahu ya sekarang memang lagi jarang bikin konten yang ke arah pribadi, lebih ke arah yang komersial dan segala macam seperti itu. Dan sebenarnya Agung Hapsah itu adalah salah satu saingan juga ya di dunia per-YouTubean karena banyak banget yang selalu menyandingkan Tim Tuan dengan Agung Hapsah gitu loh. Sedangkan editor Tim Tuan kan waktu itu gue ya. Jadi ketika disandingkan seperti itu gue selalu panas gitu, selalu merasa wah gue harus bisa nih kayak Agung Hapsah nih, gue harus lebih dari Agung Hapsah nih gitu. Kira-kira. Dipancing ya itu ya, dipancing ya. Netizen emang senengnya kan gitu kan, ngadu-ngadu kan. Padahal kita biasa aja ya sebenarnya. Iya, bener kayak gitu. Oke, nih kita lanjut yang terakhir coba. Oke, terakhir. Wah, pasti mengejutkan apa nih? Foto yang terakhir nih, kira-kira apaan, teman-teman? Yuk. Astagfirullah. Ini fenomenal banget sih menurut gue. Gue merasa ini sangat fenomenal. Tapi ada sedikit hal yang miris yang gue pikirkan di belakang ini sebenarnya. Jadi ada beberapa keresahan gue belakangan ini yang merasa kayak kenapa sih yang kayak gini harus selalu di-highlight. Maksud gue gini, gue bukan bilang ini hal yang negatif ya, tapi ada hal positif lain yang sebenarnya bisa lebih diangkat gitu sekarang ini. Dan gue merasa dengan joget seperti ini aja orang bisa viral, bisa terkenal, bisa masuk TV, bisa segala macam. Alhasil nanti ke depannya mungkin semua orang akan mencoba untuk joget seperti ini aja untuk bisa terkenal, untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa seperti itu. Dan gue merasa ini adalah suatu model di mana pola pikir manusia mulai berpikir mundur gitu loh. Ini kita agak keras nih bahasannya ya untuk masalah pola pikir ya. Mungkin akan banyak orang yang sedikit ke-trigger ke sana. Karena gue salah satu orang yang juga cukup memperhatikan algoritma mulai dari YouTube, Instagram, kemudian TikTok gitu loh. Dan menurut gue algoritma yang paling hancur itu adalah algoritma dari aplikasi TikTok ya. Ini boleh nyebut merek kan ya, nggak apa-apa ya, aman ya. Boleh, nanti kalau bisa tidak boleh kita tinggal gitu. Tinggal di take out aja ya. Jadi siapa tahu kita di endorse. Mungkin, nah gitu istilahnya. Jadi salah satu aplikasi ini yang memang menurut gue cukup menghancurkan algoritma yang ada di dunia kreatif ya, gitu. Memang banyak yang bisa dimanfaatkan dari situ, tapi menurut gue banyak hal negatifnya juga yang dihasilkan daripada bukan aplikasinya sebenarnya, mungkin lebih kalah algoritma orang-orang yang menggunakannya gitu. Jadi menurut gue pun lagi memecahkan bagaimana caranya kita tetap kreatif tapi bisa menyandingkan dengan ketenaran orang-orang yang joget seperti ini gitu loh. Takutnya gitu. Yang ke belakang ini kan yang joget ataupun yang sekedar langsung viral langsung diajak TV. Iya benar. Kita ya maksudnya gini, memang tidak ada salahnya juga karena ini salah satu talent juga ya, joget seperti ini kan sebenarnya tidak mudah gitu loh, agak susah juga untuk didapat gitu. Tapi mungkin dia harus lebih kreatif lagi dalam hal tersebut. Misalnya setelah joget ini apa? Setelah viralnya apa? Apakah karbitan? Apakah langsung turun? Apakah seperti apa gitu? Nah itu yang menurut gue harus dipelajari juga oleh orang-orang agar lebih kreatif lagi ke depannya seperti itu. Dan sebenarnya agak merusak pasar juga sih karena beberapa klien ya sekarang ya sejujurnya pengalaman gue beberapa klien itu malah meminta membuat video untuk menjadi seperti ini gitu loh, yang menurut gue ini untuk nilai estetika daripada kreatifnya sendiri itu agak kurang gitu loh. It's a smart way. Tapi apakah it's a smart way ketika kita nonton video ini 10 tahun ke depan gitu loh. Karena kalau untuk seorang seniman, menurut gue ya, gue nggak bilang gue seorang seniman, tapi seorang seniman itu akan berpikir bahwa karya yang dihasilkan itu harus bisa timeless. Contohnya kayak lukisan Mona Lisa, kemudian lukisan-lukisan yang terkenal sekarang ini, ataupun
ataupun lagu-lagu seperti lagu-lagunya Michael Jackson, kemudian lagu-lagunya Elvis gitu ya. Itu kan lagu-lagu yang diciptakan ya yang gitu. Itu adalah lagu yang diciptakan untuk menjadi timeless gitu loh. Kita dengerin kapanpun atau kita lihat kapanpun ya. Kayak misalnya lukisan Mona Lisa, kemudian lukisannya banyak lah gitu loh. Itu kita nikmati sekarang itu masih bagus gitu loh. Nah itulah dimana seni itu harus bisa seperti itu, harus bisa dinikmati dengan cara timeless gitu loh, nggak ada waktunya gitu loh. Itu menurut gue yang seni sejati seperti itu gitu. Bukan hanya udah langsung benar seperti itu. Karena gini, gue yakin kok di zaman misalnya Leonardo da Vinci dulu membuat karya, itu pasti banyak juga seniman-seniman seperti dia yang membuat karya tapi karbitan gitu loh. Muncul sekali habis itu udah gitu. Zaman dulu tuh pasti ada gitu loh. Zaman-zaman dulu misalnya zaman-zamannya misalnya para penemu deh, misalnya kayak Thomas Alva Edison kemudian Einstein, itu juga pasti banyak juga orang-orang yang membuat penemuan tapi ya udah karbitan habis itu hilang gitu. Itu pasti ada juga seperti itu gitu. Dan itu bukan hal yang baru gitu. Dan mungkin karena sekarang zamannya internet jadi ya apa-apa lebih cepat, apa-apa lebih gampang untuk naik langsung hilang, naik langsung hilang gitu. Jadi frekuensi akan lebih banyak gitu. Istilahnya seperti itu. Ini tapi yang di TikTok sekarang masih kalah ya sama Sinta Jojo ya. Itu masih timeless banget ya. Iya, itu timeless tuh. Itu timeless. Karena gitu. Itu sampai sekarang. Bener, karena dia originalitas menurut gue. Jatuhnya seperti, bukan originalitas. Kalau di dunia kreatif ini memang sudah tidak ada yang original lagi, karena memang sangat susah untuk membuat sesuatu yang original berbeda daripada yang lain itu susah. Tapi Sinta Jojo itu dia membuat terobosan baru gitu loh. Saat itu kan memang untuk lip sync di YouTube Indonesia itu masih jarang. Walaupun saat itu udah ada yang naik ya, kalau di Filipina kalau ada yang tahu ya. Moe Palaboy namanya. Gitu namanya. Yang rambutnya kribo ya, yang ada yang rambutnya kribo, Moe Palaboy namanya, yang lagunya Marimar itu dulu. Itu sebenarnya udah ngetop juga, tapi di Indonesia waktu itu masih jarang. Sama seperti kasusnya Smash sebenarnya. Saat itu. Kenapa Smash bisa sangat naik? Karena waktu itu boy band di Indonesia yang pertama kali naik, walaupun kualitasnya tidak sebagus boy band Korea, adalah Smash. Seperti itu. Tapi dengan seiring waktu dia memperbaiki kualitas dia menaikkan kualitas dia, jadi yang terkenal sampai sekarang. Sampai sekarang kalau kita ngomongin boy band di Indonesia, pasti yang pertama keluar adalah Smash. Seperti itu. Nah, itu yang membuat orang-orang pertama terkenal dengan hal yang mereka lakukan gitu. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu originalitas. Memang nggak bisa 100% original, tapi kita bisa bikin originalitas kita semakin tinggi, persenannya itu akan semakin kita diketahui gitu. Seperti itu. Buat yang sesuatu yang bisa diingat lama sama orang. Betul, exactly. Sampai sekarang nih Smash please. Nah, makanya kayak gini deh, kayak orang yang follow Instagram gue misalnya, mungkin ada beberapa orang juga yang tahu kalau gue sebenarnya lumayan main feed ya, bisa dilihat di feed Instagram gue. Itu juga nggak 100% original, karena gue juga mengambil beberapa referensi ya, kayak misalnya dulu tuh gue pengen enak nih Instagram gue dilihatnya untuk seragam, gimana sih caranya gitu. Hasil gue melakukan beberapa research juga ke Instagram lain, seperti orang-orang yang memang selebgram yang rajin gitu. Salah satunya adalah JJ Soekarno. Dia itu punya feed Instagram tuh warnanya rapi semua, agak saturated tapi warnanya rapi. Tapi di sana gue sadar kalau handphone gue bukanlah iPhone merek terkenal itu ya, dimana kameranya selalu bagus gitu ya. Jadi gue kalau ngepost itu dari berbagai kamera, ada yang dari kamera HP, ada yang dari kamera HP yang kentang gitu, ada yang dari kiriman orang, ada yang dari screenshot, ada yang dari gitu. Bedanya dengan JJ Soekarno, mungkin JJ Soekarno waktu itu mengambil foto dengan menggunakan kamera ataupun handphone dia aja. Jadi bisa seragam gitu. Nah, gue berpikir bagaimana caranya gue bisa bikin itu menjadi seragam. Alhasil itu tadi gue mencoba bikin salah satu preset di Photoshop, dan gue apply untuk semua gambar yang pengen gue post, foto yang pengen gue post, dan gue bikin itu warnanya mirip-mirip semua, agak saturated gitu. Buat preset sendiri ya? Ya, bikin preset sendiri juga. Nah, itu juga salah satu originalitas yang gue lakukan gitu. Gue bikin nggak pakai preset yang waktu itu zamannya kan lagi presetnya VSCO lah, kemudian Lightroom di handphone gitu kan, lagi banyak zamannya preset itu kan.
Nah, gue berusaha untuk tidak melakukan itu dengan cara gue bikin preset sendiri di Photoshop. Bagaimana caranya gue bikin agar gambar gue itu semua seragam tapi tetap originalitas gue tetap tinggi gitu di sana, seperti itu. Dan juga potongan di tengah itu warnanya semuanya putih karena memang gue pengen video di tengah semua. Dan disitulah gue berusaha untuk cari gimana caranya biar sama tapi gue ngeditnya nggak terlalu susah gitu. Alhasil gue juga bikin template sendiri di Photoshop untuk seperti itu kalau misalnya gue pengen ngepost feed jadi langsung 3 row gitu, seperti itu kira-kira kalau dari gue. Mantap banget Bang Dere. Wah, banyak banget ini informasi yang didapat. Ini harus ditonton dulu. Yes. Oke. Sebelum kita closing, Dinda ada sedikit pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan Abang. Mungkin pertanyaan yang pertama, sebagai orang yang pernah menduduki posisi head ini ya, buat video editor di YouTube di Rewind Indonesia. Oke. 2020. Gimana perasaan Abang dan apa impact yang Abang rasain setelah itu? Sejujurnya waktu itu kaget juga sih ya, karena awalnya memang gue ditawarkan Chandra Leo itu sebagai seorang offline editor aja waktu itu. Kemudian ternyata memang seiring berjalannya waktu di post itu ternyata memang kita membutuhkan post manager sebenarnya jatuhnya. Dan itu bisa dibilang title-nya bisa macam-macam. Dan kebetulan title yang dipilih waktu itu adalah Head of Post Production, di mana gue harusnya setelah offline editor gue harusnya sudah lepas tangan. Seperti itu. Misalnya kalau memang gue sebagai offline editor ya, dan itu langsung masuk ke online editor. Nah, kebetulan waktu itu memang workflow-nya kita ada kolaborasi juga, kemudian ada yang lokasinya jauh-jauh juga, seperti misalnya VFX artis itu waktu itu ada 2, ada Idam Abdul, Yanako, dan juga salah satunya Rifkat Studio. Nah, mereka tuh benar-benar lokasinya, yang satu di Bekasi, yang satu di Bandung. Jadi kita tektokan tuh agak susah tuh waktu itu. Nah, untuk tektokan yang sulit itu untuk menyatukan kita butuh salah satu orang untuk menjembatani semuanya, mulai dari colorist, retouch artist, VFX artist itu semua harus dijembatani dengan salah satu orang, satu pintu lah istilahnya seperti itu. Dan itu dipilihlah waktu itu jadinya gue, dan akhirnya gue yang pegang head of post production. Jadi untuk dari semua editor yang ada, dari 6 editor itu bisa langsung satu pintu ke director, ke Aulion dan Chandra gitu. Nah, awalnya sih gue cukup deg-degan juga ya, karena dikasih tahu ini akan menggunakan AriCam. Nah, waktu itu gue sejujurnya gue pun baru banget juga mempelajari, karena memang jarang juga pakai AriCam ya. Itu baru beberapa kali, dan workflow ini kan lumayan berat ya. Kita syuting 5 hari waktu itu Rewind Indonesia, dan pakai kameranya Ari gitu loh. Nah, itu lumayan yang deg-degannya lumayan banget tuh, gue lumayan stres juga waktu itu, hampir stres lah, nggak stres maksudnya hampir stres. Dan selama proses editing itu gue jarang tidur, hampir 1 bulan itu kita sih semua basically itu jarang tidur sebenarnya, karena sering di kantor gitu kan, ngedit bareng gitu, kayak gitu. Dan impact yang dirasakan setelahnya sih wawasan sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin link ataupun apa itu udah pasti biasa lah, pasti dapat lah gitu lirikan orang-orang lain. Tapi yang paling gue rasakan adalah sebenarnya wawasan tentang post produksi. Itu juga salah satu alasan yang membuat gue untuk memutuskan akhirnya gue berani untuk bikin post house sendiri gitu. Karena workflow untuk seperti apa yang di post production gue sudah cukup memahami sekarang ini gitu. Jadi gue mengambil langkah yang kebetulan memang ada kesempatannya di mana teman-teman gue untuk nawarin untuk bikin satu perusahaan sendiri ya. Dan gue mengambil keputusan itu untuk melanjutkan ke langkah berikutnya gitu kira-kira. Oke, berarti lumayan panjang ya? Iya, sebuah prosesnya lumayan lah. Oke, nah pertanyaan singkat aja nih sekarang sebelum kita, berarti ini yang kedua ya? Ya. Apa pesan Abang untuk para penonton yang juga mungkin ada yang tertarik di bidang editing, di bidang apa itu semua industri kreatif, menurut Abang gimana nih pesan Abang untuk para anak-anak semua, adik-adik? Pesan gue cuma ada 2. Yang pertama itu jangan malas, itu udah pasti. Ini semua hal ya pasti ya, jangan malas itu udah pasti. Tapi ketika kalian malas dalam hal kreatif, kalian tidak akan maju sama sekali. Itu bedanya dengan misalnya bisnis. Misalnya kalau bisnis mungkin kalian malas, kalian bisa tetap lanjut dengan cara apapun lah seperti itu. Tapi kalau di hal kreatif, ketika kalian sudah malas, itu sudah tidak ada jalan keluar lagi. Seperti itu. Jadi kalian jangan malas untuk
untuk mencari tutorial di YouTube kah misalnya, atau untuk memperhatikan hal-hal baru yang kalian tidak tahu di musik video kan, misal seperti itu. Jadi kalian pertama jangan malas. Dan yang kedua ini yang paling sering dirasakan, apalagi gue ya, dan gue juga baru pelajari. Yang kedua, jangan takut. Nah ini gue sering banget nih, misalnya terima project yang kayak YouTube Rewan tadi yang misalnya ya, itu project yang pakai kamera ARRI besar gitu. Ketika kalian takut, kalian tidak akan melangkah ke sesuatu yang lebih besar gitu. Kalian tidak akan naik ke next level. Karena di dunia kreatif itu untuk merasakan hal seperti ini itu kesempatannya sangat susah gitu. Jadi ketika kalian mendapatkan satu kesempatan, kalian jangan pernah takut untuk mengambil. Nah, ketika kalian sudah mengambil pun, balik lagi ke poin pertama, kalian jangan malas. Ketika kalian tidak mengetahui sesuatu dan kalian tidak takut, kalian jangan malas untuk mempelajari hal tersebut gitu. Jadi dua hal ini sebenarnya hal yang sangat berpegang yang saling kesinambungan ya. Dalam menghadapi masalah-masalah di dunia kreatif gitu. Itu yang baru-baru ini juga gue rasakan gitu loh, seperti itu. Oke, mantap banget. Nah, oke, terakhir, quick question. Siap. Makanan apa yang abang paling suka di Malaysia yang nggak ada di Indonesia selain yang tadi? Ayo, cepat. Aduh, banyak lagi. Gimana nih? Ayo, salah satu. Oke, dua. Salah satunya itu butter fried chicken sebenarnya. Butter fried chicken tuh di Indonesia agak susah nyarinya ya. Itu salah satu restoran di Malaysia, di tempat gue tinggal tuh ada yang punya butter fried chicken tuh enak banget. Sama ya udah pasti sih mamak sih, makanan mamak sih. Itu udah nggak di Indonesia beda. Bukan nasi Padang bukan, tapi iya makanya. Ya. Di Indonesia tuh di mana ya ada mamak ya? Bisa buka franchise nggak ya? Kalau buka kayaknya bisnis yang sangat menarik tuh. Wah, mantap. Nanti ya, bismillah, semoga udah berjalan normal lagi. Lagi ya. Amin. Mungkin kalau ada pelajar-pelajar dari PPI Malaysia yang punya ide dan punya dana untuk itu, gue siap untuk menjalani juga tuh. Bareng-bareng bisnis mamak di Indonesia ya. Karena dulu gue mamak ya. Waktu kuliah, gue punya pemikiran sama teman-teman gue untuk bikin warteg di kampus kita. Warteg yang pakai kursi panjang itu di kampus. Yeah. Duduknya ngangkat kaki gitu ya. Nah itu. Kita pengen memperkenalkan itu tadinya di Malaysia itu. Cuman memang waktu dan keterbatasan knowledge dan dana kita memang belum menyanggupi gitu. Nah, mungkin kalau ada yang mau membawa mamak ke Indonesia dengan kearifan lokal seperti itu ya, mungkin bisa menarik juga tuh. Boleh langsung hubungi Bang Dere. Langsung boleh, di Instagram Jender. Kita diskusikan itu. Oke, Bang Dere, thank you banget udah hampir sejam. Kalau tadi 30 menit, sekarang kita udah hampir sejam ngobrol-ngobrol dari A sampai Z semuanya. Berbagi informasi juga. Thank you Abang udah nyempetin waktunya. Sekarang lagi sibuk banget walaupun freelancer tapi sibuk banget kayaknya ya. Ya alhamdulillah ada lah. Oke. Thank you Abang, nanti di lain kesempatan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Thank you udah mau nyempetin waktu ke PPI TV Malaysia dan diajak ngobrol sama dua sisi. Dan juga thank you teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir ini, dari awal sampai akhir. Thank you banget udah sama Dinda dan juga Bang Dere dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus saksiin di PPI TV Malaysia channel dan juga dua sisi, lalu juga program-program lainnya. Jangan lupa juga follow di PPI TV Malaysia di Instagramnya. Dan kita ketemu di lain episode ya. Bang, yuk kita berdua PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Bisa? Oke, bisa. Oke, satu ya. Oke, 1, 2, 3. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.